Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Dan di video kali ini kita akan belajar cara untuk mengcustomize pesan error 404 page not found pada website CodeIgniter. Nah, sebenarnya secara default CodeIgniter sudah menyediakan halaman page not found seperti yang teman-teman lihat di sini ya. 404 page not found, lalu ada satu baris tulisan di sini, the page you requested was not found. Nah, pesan ataupun error 404 page not found ini biasanya muncul ketika kita memasukkan URL dan URL yang kita ketik di search bar itu tidak ada di aplikasi yang kita buat atau yang kita akses. Jadi intinya pesan page not found ini akan muncul ketika kita mengetikkan URL-nya salah atau tidak ada halaman yang kita cari tersebut di dalam aplikasi yang kita akses. Nah, sebenarnya kita bisa mengcustomize atau membuat tampilan error 404 page not found bawaan CodeIgniter ini lebih menarik lagi. Contohnya seperti website ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya mengetikkan sembarang URL saja di sini, lalu akan muncul pesan error yang seperti ini yang sudah di customize. Lalu contoh yang kedua seperti ini, dan contoh yang ketiga seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat ya perbandingannya, ini adalah bawaan dari CodeIgniter, sangat sederhana sekali. Kemudian ini adalah tampilan yang sudah di customize. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara untuk mengubah ya tampilan error 404 page not found bawaan daripada CodeIgniter ini sehingga nanti kita bisa membuat sesuai dengan keinginan kita seperti ini. Oke, langsung saja kita akan memulai. Jadi untuk studi kasus kali ini kita akan menggunakan aplikasi penggajian yang sudah kita buat pada playlist sebelumnya. Kalau teman-teman mau menggunakan file CodeIgniter yang lain juga silakan saja, atau mau mendownload CodeIgniter yang file yang baru dari websitenya codeigniter.com silakan saja. Oke, langsung saja kita akan mulai. Jadi buka text editornya, pastikan local servernya sudah dinyalakan. Nah, cara yang pertama yang akan kita lakukan untuk mengcustomize pesan error page not found ini adalah silakan teman-teman ke folder config ya. Kemudian silakan buka file routes.php. Sekali lagi buka folder application, folder config, lalu buka file routes.php. Nah, di bagian paling bawah silakan teman-teman scroll. Di sini ada 404 override. Nah, di sini kita akan isi dengan nama controller yang nanti akan menampung view untuk tampilan yang akan kita buat seperti ini. Oke, jadi sama seperti yang di atas ya, yang default controller. Ya, default controllernya adalah welcome. Ini adalah nama controller. Maka demikian juga dengan 404 override ini, kita akan membuat di sini sebuah nama controller yang nantinya akan menampung view untuk menampilkan desain dari pesan error yang akan kita buat. Oke, langsung saja kita akan membuat nama controllernya. Contohnya kita buat nama controllernya not found. Kita menggunakan cara penulisan camel case ya. Oke, not found. Ini adalah nama controllernya nanti. Kemudian routes-nya kita simpan. Lalu ini kita bisa close saja. Kemudian kita buka folder controllers. Kita klik kanan new file. Lalu kita save as dengan nama notfound.php. Oke. Jangan lupa pastikan N-nya ini harus huruf kapital ya. Kalau di local server itu tidak ada masalah, bisa diakses, tetapi nanti pada saat sudah masuk ke hosting ini akan sangat bermasalah ya. Huruf besar, huruf kecil di awal ini sangat bermasalah. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang membuat website dengan menggunakan CodeIgniter, biasakan untuk nama file itu selalu diawali dengan huruf kapital ya. Oke, kemudian klik save, lalu seperti biasa kita buka tag PHP. Oke, kemudian kelasnya not found, extends CI controller. Lalu kita buat method index public
function index. Nah, sebelum kita akan load view-nya, contohnya saya di sini akan echo saja sembarang tulisan saja. Contohnya saya echo, saya buat ini adalah halaman error 404 yang sudah di customize. Nah, seperti ini aja. Oke, coba kita save. Lalu yang page not found-nya ini kita refresh. Nah, maka sekarang teman-teman bisa lihat pesan error default yang sudah disediakan oleh CodeIgniter itu akan ditimpa dan digantikan dengan pesan default yang kita sudah buat tadi di dalam sini. Oke, ini kalau misalnya saya ubah, contohnya saya ubah jadi 404 page not found. Saya save lalu refresh, maka pesannya sesuai dengan yang ada di sini. Oke, jadi supaya lebih menarik, kita akan panggil view saja di sini. Kita akan buat view nanti ya $this. Lalu kita load view. Kita buat view-nya namanya contohnya not found. Not found. Oke, kemudian kita ke folder views, kita klik kanan new file, lalu kita save as dengan nama not found .php. Oke, kalau contohnya saya buat di sini tulisan saja lorem, kemudian saya save, refresh, maka pesannya muncul ya, karena tadi diambil dari view ini tadi ya. Oke, nah jadi untuk tampilan errornya ini, halaman errornya ini atau pesan di halaman error 404-nya ini, teman-teman bisa buat sendiri dengan menggunakan Bootstrap, CSS, ataupun teman-teman bisa menggunakan template yang sudah ada dari internet. Nah, teman-teman bisa kunjungi sebuah website namanya colorlib.com ya, atau bisa ketik saja seperti ini keywordnya colorlib page not found. Nah, seperti ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Kemudian silakan pilih ini 29 best easy to use free 404 error page. Kita klik saja, maka kita bisa menggunakan banyak sekali di sini template-template error 404 yang bisa kita gunakan. Kita coba cari, teman-teman bisa menggunakan yang mana saja. Saya akan pilih yang sebentar. Saya akan pilih yang ini ya. Oke, jadi ini kita langsung download saja. Nah, oke, jadi sekarang filenya sudah saya download ya. Kita tinggal ekstrak saja. Klik kanan, kemudian ekstrak. Oke, foldernya sudah ketemu. Coba kita buka, lalu kita buka index.html-nya. Nah, nanti pesan errornya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa copy dulu untuk aset-asetnya. Silakan copy CSS dan IMG-nya. Kita copy, kemudian kita ke folder XAMPP, htdocs. Kemudian silakan buka folder aplikasi teman-teman. Saya menggunakan penggajian. Lalu klik kanan new folder. Saya buat nama foldernya contohnya not found. Kemudian saya paste folder aset dari page not found yang tadi. Langkah selanjutnya, kita akan salin semua script dari 404 page not found ini yang kita copy tadi. Kita tinggal klik kanan, lalu view page source, klik kanan, kita blok dulu, klik kanan, lalu copy. Kemudian kembali lagi ke text editornya, kita paste di view page view not found.php. Oke, kita save. Nah, sekarang kita tinggal coba kita akan ke sini dulu, lalu kita refresh.
Nah, oke, jadi sudah muncul ya pesannya, tetapi CSS dan aset-aset lainnya ini belum terpanggil, kita tinggal panggil saja. Oke, pastikan extensionnya PHP ya teman-teman ya. Oke, lalu kita panggil dulu untuk aset yang ini tadi. Oke, kita panggil yang custom style sheet-nya. Oke, di sini kita buka tag PHP, echo base URL, kemudian kita panggil foldernya, namanya tadi not found. Oke, slash, kemudian masuk ke folder CSS dan diambil file style.css. Coba kita save, kemudian kita refresh. Nah, oke, jadi sekarang sudah muncul ya pesan errornya. Teman-teman bisa membandingkan tampilannya dengan tampilan 404 page not found bawaan dari CodeIgniter. Setelah di customize, tampilannya seperti ini ya. Oke, kemudian di sini juga kita bisa tambahkan link back to home page. Ketika diklik back to home page-nya, maka dia akan kembali ke sini lagi, ke base URL-nya, ke sini ya. Oke, saya coba masukkan sembarang URL supaya page not found-nya muncul. Oke, muncul lagi, lalu kita tambahkan link di sini. Oke, kita cari yang back to home page. Nah, ini back to home page, kita tinggal tambahkan di sini saja. Buka tag PHP lalu echo base URL. Kita save, lalu kita refresh. Silakan klik back to home page-nya. Oke, maka dia akan kembali di sini. Kalau misalnya ada yang mengakses dengan URL yang salah, contohnya begini, maka akan muncul lagi halaman error yang sudah kita customize. Nah, pesan error 404 page not found itu sebenarnya muncul bukan saja hanya ketika teman-teman salah memasukkan URL. Ada beberapa penyebab kenapa nanti pesan error 404 ini akan muncul, terutama ketika teman-teman sudah mengupload website atau aplikasi teman-teman ke hosting. Beberapa penyebab lainnya selain salah memasukkan URL, contohnya adalah caching yang error. Kemudian ada juga penyebab lainnya seperti pengaturan DNS yang bermasalah. Nah, untuk menghindari masalah-masalah tersebut ataupun untuk meminimalisir terjadinya error seperti 404 error page not found ini, maka saya sarankan kepada teman-teman apabila ingin memilih hosting, pilihlah layanan hosting yang terbaik. Nah, di sini saya ingin menyarankan sebuah layanan hosting yaitu hostinger.co.id. Teman-teman bisa langsung saja ke hostinger.co.id/framework Indonesia. Nah, mengapa saya merekomendasikan layanan Hostinger ini? Kalau kita lihat di halaman landing page websitenya, kita bisa melihat beberapa penawaran menarik dari Hostinger ini. Yang pertama, apabila kita membeli web hosting, maka kita akan mendapatkan diskon sampai 90% ditambah dengan gratis SSL. Nanti kita akan melihat untuk price listnya. Lalu kalau kita scroll ke bawah lagi, nah di sini kita diberikan penawaran kemudahan setup untuk aplikasi ataupun website yang kita bangun. Kemudian Hostinger juga memberikan jaminan untuk performa dan kecepatan website ataupun aplikasi teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan CMS atau Content Management System seperti WordPress dengan mudah. Lalu apabila teman-teman mengalami kesulitan untuk mengupload website ataupun memanage website teman-teman bisa langsung saja menggunakan layanan chat bantuan dari Hostinger, dan tim dari Hostinger siap untuk membantu teman-teman. Kemudian kita juga akan mendapat kemudahan ketika kita ingin mengupgrade ya website kita. Lalu untuk mempermudah teman-teman mengelola websitenya, teman-teman akan mendapatkan sebuah cPanel ataupun control panel yang sangat user friendly. Jadi bagi teman-teman yang kurang begitu paham untuk
mengelola website di cPanel pun teman-teman akan mendapatkan kemudahan oleh karena tampilan cPanel atau control panelnya yang user friendly. Selain itu, Hostinger juga memberikan jaminan 30 hari uang kembali. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk price list web hosting dari Hostinger ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini setiap paket yang disediakan oleh Hostinger itu tersedia diskon ya, mulai dari 79%, 83%, bahkan sampai 90%. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana cara untuk membeli ataupun berlangganan paket web hosting yang sangat terjangkau dari Hostinger ini. Teman-teman pilih terlebih dahulu paket yang ingin teman-teman gunakan. Contohnya di sini saya pilih yang sangat populer, yaitu paket Share Hosting Business dengan diskon 79%. Oke, jadi kita langsung saja klik di sini, tambahkan ke chart. Nah, kemudian akan muncul halaman seperti ini, lalu teman-teman silakan pilih durasi yang ingin teman-teman gunakan, mulai dari 1 bulan, 12 bulan, 24 bulan, bahkan sampai 48 bulan. Jadi semakin lama durasi yang ingin teman-teman gunakan, itu diskonnya akan semakin besar ya. Oke, contohnya di sini saya akan pilih yang 1 tahun atau 12 bulan. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini beberapa paket yang akan kita dapat ya, termasuk sertifikat SSL seumur hidup gratis ya. Lalu kita juga mendapatkan Cloudflare Protection secara gratis, dan kita juga mendapatkan backup harian secara gratis. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita juga bisa mendapatkan domain gratis. Jadi contohnya di sini saya mau membuat sebuah domain ya. Oke, contoh saya buat toko bajuku. Contohnya saya pilih .net saja. Oke, lalu saya cek domainnya. Nah, oke, jadi saya sudah berhasil untuk mendapatkan nama domain tokobajuku.net, dan ini kita dapatkan secara gratis ya, yang seharusnya kita bayar sebesar 196.000 sekian per tahun, tetapi Hostinger memberikan diskon 100% untuk domain name-nya, sehingga kita membayar 0 rupiah. Nah, selain diskon ataupun potongan harga yang teman-teman dapatkan dari pembelian hosting atau berlangganan hosting tadi, teman-teman masih bisa mendapatkan diskon dengan menggunakan kode kupon khusus. Jadi silakan teman-teman aplikasikan untuk kode kupon khususnya untuk mendapatkan diskon berikutnya atau potongan harga berikutnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan punya kode kupon. Klik di sini. Jadi teman-teman bisa langsung klik saja di sini. Lalu teman-teman masukkan kode kuponnya Framework Indonesia. Oke, Framework Indonesia. Lalu kita klik tambahkan. Coba perhatikan di sini harga awalnya 793.000 sekian. Sebelumnya 3.012.000 menjadi 793.000 sekian. Dengan menggunakan kode kupon Framework Indonesia, maka harganya bisa lebih terjangkau lagi. Saya klik tambahkan. Nah, maka sekarang harganya 737.000 sekian. Lalu teman-teman bisa langsung check out dan memilih metode pembayaran yang ingin teman-teman gunakan. Nah, jadi itu dia teman-teman tutorial untuk kali ini. Bagaimana cara untuk mengcustomize pesan error 404 page not found pada CodeIgniter, dan juga beberapa tips untuk menghindari error ketika teman-teman sudah mengupload website ke hosting. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.